Selamat malam, Prof. Agus. Hari ini saya akan mempresentasikan ATS semester ganjil Supply Chain Diversification halaman 64 sampai 68. Diversifikasi rantai pasok. Deskripsi adalah diversifikasi rantai pasok adalah strategi proaktif dari perusahaan untuk meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas rantai pasok dengan mengintegrasikan 4 dimensi utama, yaitu 1. Multi-shoring, 2. Multi-sourcing, 3. Diversifikasi moda transportasi, 4. Diversifikasi operasi logistik. Untuk nomor 1 multi-shoring adalah kita menyebarkan perusahaan akan menyebarkan lokasi produksi atau pemasok di berbagai negara ataupun daerah. Kemudian multi-sourcing adalah perusahaan akan menambah jumlah pemasok untuk mengurangi tergantungan hanya pada satu sumber. Kemudian diversifikasi moda transportasi adalah perusahaan akan menggunakan berbagai moda, tidak hanya satu moda laut saja atau udara, tapi menggunakan multimoda, laut, udara, darat, ataupun rel, kereta api secara paralel. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi operasi logistik. Perusahaan akan memperluas infrastruktur logistik seperti gudang dan hub di lokasi berbeda, tidak hanya satu lokasi. Tujuannya adalah meningkatkan resiliensi, keberlanjutan, customer centricity, dan profitabilitas perusahaan dalam menghadapi gangguan global seperti pandemi, krisis geopolitik, dan bencana alam. Hubungan dengan masa depan logistik adalah satu, ketahanan terhadap distribusi, di mana gangguan rantai pasok meningkat 183% sejak 2019, sehingga diversifikasi menjadi kunci untuk mengurangi risiko. Kemudian terjadi adaptasi yang cepat, di mana memungkinkan rekonfigurasi jaringan secara dinamis untuk menjawab perubahan permintaan dan kondisi pasar. Kemudian keberlanjutan dan efisiensi, multi-shoring dapat mengurangi jarak pengiriman dan jejak karbon, meskipun multimoda transportasi ini akan berpotensi meningkatkan emisi jika tidak kelola dengan baik. Jadi, walaupun efisiensi dan keberlanjutan, kita harus dapat mengurangi pengiringan jejak karbon. Kemudian teknologi dan keberhasilan akan diversifikasi ini tergantung pada visibilitas end-to-end service kita, kemudian tergantung pada teknologi manajemen rantai pasok dan kemitraan strategis. Trend overview. Saat ini sudah menjadi diversifikasi ini sudah menjadi tema populer dan banyak sekali perusahaan yang mulai adopsi status diversifikasi ini. Nah, untuk outlook-nya sendiri akan jelas semakin signifikan dikarenakan distribusi global selalu terus meningkat. Yang menjadi driver utama adalah risiko geopolitik. Untuk menghindari risiko geopolitik, kemudian adanya kebutuhan keberlanjutan dari perusahaan, kemudian tuntutan pelanggan atau customer akan kecepatan dan fleksibilitas. Apakah ada hambatan? Ya, akan ada hambatan di mana ini membutuhkan investasi besar dan butuh waktu untuk membangun jaringan baru, serta butuh manajemen kompleksivitas. Arah di masa depan adalah supply chain akan lebih terdistribusi dengan baik, kemudian akan didukung oleh teknologi untuk visibilitas waktu real time kita, dan pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan basis data. Summary-nya adalah dari diversifikasi supply chain ini, globalisasi akan mencapai puncak pada 2022 lalu, tetapi volatilitas meningkat tajam akibat pandemi dan konflik geopolitik, serta bencana alam. Sehingga perusahaan kini semakin rutin melakukan review strategi rantai pasok untuk menilai kebutuhan diversifikasi. Untuk implementasinya mencakup relokasi produksi. Kita contohkan di mana Apple memindahkan sebagian produksi ke India dan Vietnam untuk diversifikasi ini, kemudian penambahan pemasok serta pengguna transportasi secara paralel, dan dilakukan ekspansi jaringan gudang atau warehouse. Apakah
Akan ada tantangan, ya. Tantangannya adalah di mana terjadinya biaya yang tinggi, kompleksitas operasional, di mana risiko parsial dari multi-sourcing, serta dampak terhadap target keberlanjutan. Demikian ulasan mengenai supply chain diversifikasi. Terima kasih, Rob. Selamat malam.